Puji Tuhan, sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini kita dipertemukan kembali dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Dan terima kasih buat saudaraku yang terus mendukung program ini, sehingga program ini boleh berjalan dengan baik. Dan tentunya juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dukung terus program ini ya, dengan cara membagi, men-share program ini kepada sahabat-sahabat kita, kepada relasi kita, kepada saudara-saudara kita, sehingga saudara-saudara kita juga boleh diberkati lewat program SRK Siraman Rohani Kristen. Baik sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh kembali pertemukan kami dalam program Siraman Rohani Kristen. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memimpin kehidupan kami dari hari-hari yang lalu sampai saat ini Bapa di dalam surga. Terima kasih atas karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sebentar ya Bapa di dalam surga, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan di dalam kehidupan kami, di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini Tuhan. Itu sebabnya ya Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang membuka setiap hati kami Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi benih-benih kebenaran firman-Mu Bapa. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya Engkau pakai mulut, bibir, dan lidah hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan kita di program SRK hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin,
melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yang menjadi tema dalam pemberitaan firman Tuhan dalam program Siraman Rohani hari ini yaitu Maria, perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak mahal. Maria, perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak mahal. Sahabat-sahabat PSRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab-kitab Injil ini, ada beberapa nama Maria yang dicatatkan di dalam kitab ini. Ada Maria Magdalena, ada Maria Ibu Yesus, dan juga Maria saudara Marta, bahkan juga saudara Lazarus. Nah, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, Maria yang dicatatkan di dalam pembacaan ini adalah Maria, yaitu saudara Marta, Maria saudara Lazarus. Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari kuburan. Padahal Lazarus sudah beberapa hari di dalam kuburan. Nah, sahabat-sahabat beserta yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menarik kalau kita menelusuri kebenaran firman Tuhan ini. Kita lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minyak yang dipergunakan oleh Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus Kristus, dikatakan firman Tuhan adalah minyak narwastu. Minyak narwastu ini adalah minyak yang demikian mahal, ya. Bahkan juga minyak ini wanginya begitu luar biasa. Karena minyak ini mahal, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu daripada murid Tuhan Yesus berpikir betapa sayangnya minyak itu dicurahkan di kaki Tuhan Yesus. Ya, ada dua cara pandang yang berbeda tentang minyak tersebut. Yudas memandang minyak ini kalau dijual maka manfaatnya lebih berguna. Itu kira-kira pandangan daripada Yudas. Minyak ini kalau dijual maka lebih berguna dan bisa difungsikan, bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Ini menurut Yudas, yang walaupun dalam penelusuran Alkitab, yang walaupun dalam kebenaran firman Tuhan ini sesungguhnya ketika Yudas mengatakan demikian, dikatakan firman Tuhan bukan karena ia mengasihi orang-orang miskin tersebut, tetapi ada udang di balik batu. Nah, cara pandang yang kedua dari Maria berbeda dengan Yudas. Betul bahwa minyak itu adalah minyak yang mahal. Betul bahwa minyak itu adalah minyak yang wanginya begitu luar biasa. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena minyak narwastu itu adalah minyak yang mahal, maka orang-orang yang memakainya juga bukanlah orang-orang sembarangan. Sehingga boleh saya pastikan bahwa minyak narwastu itu hanya dipergunakan bagi mereka yang memiliki kemampuan, yang memiliki finansial yang luar biasa.
Dan kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi bahwa minyak itu harganya, ayat yang keempat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 3 dinar? 3 dinar harganya." Kalau kita lihat 1 dinar itu ya sama dengan upah pekerja harian dalam 1 hari. 1 dinar sama dengan upah pekerja harian dalam 1 hari. Kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, ya, sekarang bulan Agustus tahun 2022. Kita minimalkan saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, upah pekerja harian dalam 1 hari minimal kita buat. Minimal 50.000 per hari. Nah, kalau kita hitung Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 50.000 kali 300 dinar tadi. Berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minimal sudah ada 15 juta hasil penjualan daripada minyak narwastu tersebut. Mungkin inilah yang dipikirkan oleh Yudas. Betapa harganya minyak tersebut. 15 juta. Ya, tentunya ini bukan uang yang sedikit, 15 juta ini. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Yudas. Kalau itu dijual dan diberikan kepada orang miskin, menurut Yudas, cara pandang Yudas, ya, itu lebih bermanfaat. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cara pandang Maria berbeda dengan cara pandang Yudas. Maria justru sebaliknya, bahwa minyak yang demikian mahal tersebut, yang harganya 300 dinar tersebut, lebih berguna, lebih berfungsi kalau itu diberikan, ya, bahkan juga lebih bermanfaat ketika itu ditaruh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa hal yang perlu kita teladani, yang perlu kita pelajari dari Maria. Sehingga Maria, perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal ini, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, Maria memberikan yang terbaik. Saya katakan tadi bahwa minyak narwastu itu adalah minyak yang harganya luar biasa. Ada barang yang mahal, tetapi barang yang mahal ini masih ada yang lebih mahal dari situ, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Maria mengambil satu keputusan yang luar biasa. Maria mengambil satu keputusan yang luar biasa. Dia mampu memberikan yang terbaik kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena Maria melihat bahwa sesungguhnya Yesus Kristus adalah jauh lebih terbaik daripada apa yang sudah diberikan oleh Maria. Sahabat-sahabat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita, ingin mengingatkan kepada kita apa yang kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia korbankan jiwanya, dia korbankan dirinya, bahkan juga dia memberikan nyawanya sampai mati di Kalvari.
Ini adalah suatu pengorbanan yang paling terbaik bagi umat manusia, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya apapun yang kita berikan kepada Yesus Kristus tidak akan mampu mengimbangi apa yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pengiringan kita, di dalam hidup kita ini harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Maria memberikan yang terbaik untuk memperoleh yang terbaik. Saudara, sekali lagi, Maria memberikan yang terbaik untuk memperoleh yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau minyak narwastu masih bisa dihitung. Dikatakan tadi bahwa minyak narwastu itu harganya 300 dinar. Ya, sekali lagi kalau kita hitung-hitung dengan di zaman sekarang ini, tahun 2022, ya, saya katakan tadi minimal 50.000 per hari, itu harganya saja sudah 15 juta. Ya, 15 juta. Nah, tetapi kalau kita kaitkan dengan pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus, tentunya minyak narwastu yang mahal tersebut tidak dapat dibandingkan dengan pribadi Yesus Kristus. Sehingga Maria memahami ketika dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika Maria memberikan yang mahal kepada Tuhan Yesus Kristus, ada yang lebih terbaik lagi yang diperoleh dari pemberiannya tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan kalau kita memberikan sesuatu, maka akan dikembalikan 10, 30, bahkan juga 100 kali lipat. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak pun kita berikan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan tidak pernah tanggung-tanggung membalaskan setiap apa yang kita beri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Maria memberikan yang terbaik untuk memperoleh yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pun mau lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Kita mau saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lebih daripada itu kita menerimanya. Kita mau itu saudara. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita misalnya kita hitung-hitungan, katakanlah kita memberikan senilai apa yang diberikan oleh perempuan ini, oleh Maria ini, 300 dinar. Ya, tanpa dia duga, tanpa dia pikirkan, ada hal yang terbaik lagi yang mau dia terima, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, biarlah lewat program SRK hari ini, kita juga mau memberikan yang terbaik untuk memperoleh yang lebih baik lagi. Dan itulah yang dimiliki oleh Maria, sehingga dia tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran dunia yang mengatakan mungkin bahwa minyak itu lebih berfungsi ketika minyak itu dijual. Tetapi Maria lebih berpikir kalau minyak itu diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus, itu
lebih berguna. Biarlah kiranya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana seorang perempuan yang bernama Maria mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga ya Bapa dalam surga, lewat kebenaran firman Tuhan ini kami mau diingatkan, kami mau diajar kembali Tuhan. Ketika Maria memberikan yang terbaik untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi Tuhan. Maka demikian juga kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi di dalam kehidupan kami ini Tuhan, mampu memberikan yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Memberikan yang kami, ketika kami memberi yang terbaik Tuhan, maka sesuatu yang lebih baik ya Bapa di dalam surga akan kami peroleh, akan kami terima di dalam kehidupan kami. Maria memilih yang terbaik, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya Tuhan yang memeterikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu menjadi kekuatan, menjadi landasan di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa. Bapa di dalam surga, hamba berdoa Tuhan, buat setiap sahabat-sahabat SRK Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan program ini Tuhan, biarlah kiranya Bapa Engkau yang menolong mereka, Engkau yang terus memberkati kehidupan mereka, apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan, dan biarlah kiranya buat hidup mereka berhasil dan beruntung ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi persoalan mereka Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan jalan keluar atas setiap persoalan mereka Tuhan. Kalau ada di antara mereka ya Bapa dalam surga yang mengalami sakit penyakit Tuhan, sakit penyakit apapun Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menjamah, Engkau Tuhan yang mengangkat segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, yang sakit di rumah, bahkan juga yang sakit di rumah sakit Bapa di dalam surga. Allah yang berperkara di dalam kehidupan mereka Tuhan, dan biarlah Tuhan oleh pilur-pilur-Mu Tuhan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, yang hilang pengharapan, Engkau kembalikan pengharapan mereka Tuhan. Sebab bagi Yesus sungguh ada pengharapan ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Berkati setiap sahabat-sahabatku Tuhan sepanjang hari ini Bapa, di dalam mereka Tuhan melaksanakan semua aktivitas mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Aku pertaruhkan kehidupan kami Bapa sepanjang hari ini Bapa di dalam surga. Biarlah hidup kami sepanjang hari ini Tuhan penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh dengan pengharapan, penuh dengan keberkatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Akhirnya biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.